Sebuah toko grosir peralatan rumah tangga di Jalan DI Panjaitan, Purbalingga, Jawa Tengah, ludes terbakar Rabu sore. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi gudang serta toko 2 lantai tersebut. Diduga api berasal dari dalam kamar di lantai 2. Beruntung, seluruh karyawan toko dapat langsung menyelamatkan diri keluar dari toko. 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api, namun asap tebal dari dalam ruangan menyulitkan proses pemadaman. Kendalanya plastik yang terbakar itu materialnya plastik, sehingga mudah sekali menjalar ya. Dan plastik kalau sifatnya terbakar meleleh kan lelehannya juga bikin memicu api, asapnya juga tebal. Meski sudah lebih dari 4 jam berjibaku, petugas belum bisa memadamkan kobaran api. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Peristiwa percobaan pencurian mobil dengan kedok hendak membeli kendaraan terjadi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Di atas kejadian tersebut, seorang pria lanjut usia terseret beberapa meter ketika mencoba mempertahankan mobilnya. Seorang lansia RAW terekam CCTV saat terseret beberapa meter usai mempertahankan mobilnya yang dibawa APS dari rumahnya di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat APS meminta anak dari RAW menunjukkan surat-surat kendaraan yang akan dibelinya seharga 140 juta rupiah. APS berdalih sudah mentransfer uang untuk pembayaran ke rekening korban. Namun korban merasa uang belum masuk ke rekeningnya sehingga korban berusaha menghalangi APS yang hendak membawa mobil. Warga yang melihat kejadian ini spontan meneriaki APS maling. APS berhasil ditangkap dan digelandang ke Polsek Durensawit. Namun APS tak terima dituduh maling sehingga melaporkan balik kasus pengeroyokan ini ke polisi. Pembeli melakukan transfer duit, tapi transfernya ke yang komunikasi di medsos itu. Nah, setelah merasa sudah bayar, lalu dia minta surat-surat dari si pemilik mobil. Ya, surat-surat dikasih, kemudian dia pergi. Beberapa saat kemudian, si pemilik mobil ini sadar, loh saya belum terima transferan kok, langsung diteriakkan maling. Hingga kini kasus masih ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Jakarta, Rizky Falufi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nusmatun Marinah, menangis histeris berharap keadilan atas kematian anaknya. Sementara dari bukti-bukti adanya perundungan hingga pemerasan yang telah diberikan ke pihak kepolisian, tim kuasa hukum optimis kasus ini akan terbuka lebar dan akan ada tersangka yang ditetapkan. Nusmatun Marinah tak kuasa menahan tangisnya dalam konferensi pers di salah satu hotel di kota Semarang. Kehilangan 2 orang yang dia cintai membuatnya terpukul. Ia berharap adanya keadilan serta pihak yang bertanggung jawab atas kematian putrinya, Dr. Aulia Risma Lestari. Dari bukti-bukti yang telah diserahkan ke polisi, Nusmatun mengaku mengirimkan uang setiap bulan selama almarhum mengikuti PPDS di Undip Semarang. Dari pengakuan almarhum, uang tersebut untuk keperluan senior hingga angkatannya. Bantu saya cari keadilan, berikan keadilan. Itu hanya satu nyawa, tapi suami saya kan harus mendampingi saya. Dan tidak ada bisa apa. Kuasa hukum almarhum Dr. Aulia, Misyal Ahmad, mengatakan hingga bulan Agustus lalu, di mana Dr. Aulia meninggal dunia, keluarga korban masih mengirimkan uang yang ditotal mencapai 225 juta rupiah. Namun demikian, pihak keluarga tidak mengetahui secara pasti penggunaan uang tersebut. Selain itu, tim kuasa hukum optimis akan ada tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia. Jadi kami belum tahu secara pasti siapa saja pelaku itu, yang jelas adalah senior yang kita laporkan yang sedang disidik oleh pihak kepolisian. Nah, di situ juga kalau sampai nanti memang
Beliau kan sudah menyatakan bahwa sudah ada laporan kepada Kapolri, kepada pimpinan di situ, tapi tidak ada tanggapan. Kalau sampai nanti pembuktian itu benar di kepolisian dengan data-data dan bukti yang kita kasih, maka Kapolri itu bisa juga dijadikan tersangka karena pembiaran. Sementara itu, tim penyidik Disreskrimum Polda Jawa Tengah masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Hingga saat ini, sebanyak 34 saksi telah diperiksa dan dimungkinkan masih akan bertambah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah curhat di media sosial kasus seorang karyawati perusahaan animasi yang dianiaya pimpinannya, wanita warga negara Tiongkok kini terus didalami. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara dan mencari terduga pelaku yang kini tidak diketahui keberadaannya. Setelah memeriksa karyawati perusahaan game dan animasi yang dianiaya pimpinannya, aparat Polres Metro Jakarta Pusat langsung mengelola tempat kejadian perkara di salah satu rumah mewah yang dijadikan kantor di Jalan Sumeneb Menteng. Garis polisi sudah terpasang di lokasi yang sudah kosong dan tidak berpenghuni lagi. Ketua RT mengaku tak pernah menerima laporan jika rumah mewah tersebut telah dijadikan kantor dan diketahui hanya dijadikan kos pekerja di sekitar Sudirman Tamrin. Lapor, saya tidak tahu sama sekali karena mereka tidak pernah melapor juga. Ya. Oh, berarti tertutup ya berarti Bu? Tertutup ya. Sebelah aja itu high street saya punya nomor di IC, kalau ini nggak pernah melapor. Pagar besar ini kan saya juga tidak tahu ada apa kegiatannya. Ini kegiatannya tidak tahu Bu ya? Tidak tahu. Sementara itu polisi masih memburu Kwan Cherry Lai, pimpinan perusahaan game dan animasi Brandoville. Penyidik juga telah meminta keterangan dari saksi lainnya, yakni ex-karyawan perusahaan tersebut. Dari keterangan korban, Kwan Cherry Lai kerap menyiksa korban sejak 2022 lalu, mulai dari tampar, ditendang, hingga diancam akan dibunuh. Selain itu, korban juga tak pernah mendapat jatah cuti serta sering kerja lembur tanpa bayaran. Penamparan terhadap korban di pipi, kemudian pengancaman, dan juga kekerasan verbal, kekerasan psikis. Dan terkait dengan hak-hak yang tidak didapatkan, yaitu hak cuti, kemudian hak kerja lembur yang melewati batas yang keterangan korban tidak dibayarkan. Bang, ini kan ini bos sendiri WNA atau WNI? Hasil penyelidikan sementara, pelaku inisial KCL WNA Hongkong. Yang saat ini kami masih cari keberadaannya untuk kami lakukan pemeriksaan. Polisi telah berkoordinasi dengan kantor imigrasi Jakarta Pusat guna melacak keberadaan pelaku. Sebelumnya viral di media sosial, seorang karyawati perusahaan game dan animasi mengaku disiksa oleh pimpinannya. Bahkan dalam salah satu video yang beredar, korban dipaksa untuk menyakiti dirinya sendiri hingga pelaku puas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Camar Haida. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan bangunan yang dijadikan tempat usaha di Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar 10 bangunan pada Kamis dini hari. Petugas mengerahkan 10 unit mobil damkar guna melokalisir api agar tidak meluas. Sejumlah pemilik bangunan berupaya mengeluarkan barang dagangannya ke tempat yang lebih aman. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada salah satu bangunan. Tak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran. Pemirsa, kepanikan melanda warga saat angin kencang dan badai melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Pohon tumbang hingga menimpa rumah dan menutup jalan terjadi di puluhan lokasi. Video amatir warga merekam saat sebuah pohon tumbang di kawasan bypass Air Pacah, Kota Tagah, Padang, Sumatera Barat. Pohon tumbang akibat kencangnya angin dan badai hingga menutup badan jalan.
Warga pun sempat panik karena mengira pohon roboh menimpa warga lainnya. Akibat tertutupnya badan jalan, arus kendaraan sempat dialihkan sementara. Tim gabungan diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi batang pohon tersebut. Jadi angin kencang disertai hujan ya, yang mengakibatkan terjadinya pohon-pohon tumbang di seluruh Kota Padang. Yang paling terdampak itu di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kota Tangah, Pau, Utara, Galung, dan sekitarnya. Angin kencang dan badai yang melanda Kota Padang membuat pohon tumbang di 65 titik. Tidak hanya menutup jalan, pohon juga menimpa rumah warga. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Angin kencang terjang alun-alun Cianjur, Jawa Barat. Terjangan angin kencang terekam video amatir warga. Video amatir warga merekam detik-detik terjangan angin kencang dalam acara Dekranasda di Taman Alun-Alun Cianjur, Jawa Barat. Angin tiba-tiba bertiup kencang di tengah acara, mengakibatkan kepanikan. Tenda berukuran besar diterbangkan angin, sementara tenda lainnya porak-poranda. Peserta dan panitia acara panik berhamburan menyelamatkan diri. Awalnya mah kecil, semua langsung kenceng ke atas naik angin, ngantem tenda, stand, sama dagangan yang lain. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda menggelar pemberian penghargaan kepada pelaku usaha di Cianjur. Akibat angin kencang, 1 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa tiang tenda. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pengendara motor tertimpa dahan besar sebuah pohon yang rubuh di Bangkalan, Madura. Dan pohon di pinggir jalan ini patah setelah tanpa sengaja tersangkut sebuah truk tronton. Pemirsa, dahan pohon mangga di pinggir jalan Raya Tonjung, Bangkalan, Jawa Timur tumbang dan menimpa 5 pengendara motor. Warga sekitar segera berhamburan menolong pemotor yang terjebak. Seorang pemotor mengalami luka ringan, sementara lainnya selamat. Dari rekaman CCTV terlihat dahan pohon mangga tumbang akibat tersangkut truk tronton yang lewat. Menurut warga sekitar, peristiwa serupa sudah 2 kali terjadi. Di sepanjang Jalan Raya Tonjung, banyak pohon berdahan lebat yang tidak dipangkas. Sementara banyak kendaraan besar yang lewat di jalan tersebut. Panitia Khusus Haji atau Pansus Haji kembali melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk menghadiri undangan rapat DPR RI. Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang menyatakan terdapat beberapa sorotan pelaksanaan Haji 2024 yang perlu diklarifikasi oleh Menteri Agama. Pansus Haji DPR telah kembali melayangkan surat pemanggilan ke Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan haji. Dalam rapat kali ini, Menteri Agama kembali mangkir dengan alasan tengah berada di luar negeri. Pansus Haji membutuhkan keterangan Menteri Agama terkait dengan pelaksanaan Haji 2024 yang mendapat beberapa sorotan. Yang kedua, pengalihan kuota yang disinyalir ada indikasi jual beli kisahnya dengan berbagai bukti dan keterangan maupun saksi-saksi yang diminta. Yang ketiga, mengenai pelayanan yang ada di Saudi, paling tidak di Saudi itu ada 2 hal. Satu di Al-Musnah, itu Arafah menjadi pada Mina. Yang kedua, pelayanan selama berada di Saudi.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK kembali digelar Rabu siang di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Pada hari kedua seleksi tersebut, Pansel menggelar tes wawancara terhadap 10 calon pemimpin KPK. Tes wawancara calon pimpinan KPK dan Dewas KPK kembali digelar untuk mengetahui rekam jejak calon petinggi lembaga anti rasuah. Pada hari kedua, pemirsa, dijadwalkan 10 calon pimpinan KPK dan juga Dewas KPK menjalani tes wawancara, di antaranya Johanis Tanak, Muhammad Yusuf, Pahala Nainggolan, dan juga Pungki Indarti. Sebanyak 11 pewawancara menanyakan beragam hal yang berkaitan dengan komitmen, keyakinan, hingga pengetahuan soal KPK. Terdapat 20 capim KPK dan 20 calon Dewas KPK dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tes wawancara pada tanggal 17 hingga 18 September 2024. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono kembali mendatangi tokoh Betawi Nahrawi Ramli untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Usai bertemu dan berdiskusi, pasangan dengan nama Ridho ini mendapatkan dukungan penuh dari Nahrawi Ramli beserta tokoh masyarakat Betawi yang hadir dalam silaturahmi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama pasangannya Suswono mendatangi kediaman tokoh masyarakat Betawi Nahrawi Ramli atau Bang Nara di kawasan Condet, Jakarta Timur, Rabu siang tadi. Kedatangan dari pasangan Ridho ini guna bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Bersama Bang Nara yang merupakan tokoh penting di Jakarta serta sejumlah tokoh masyarakat Betawi yang ikut hadir dalam silaturahmi ini. Usai berdiskusi mengenai program dan arah Jakarta ke depan, Nahrawi Ramli juga menegaskan dirinya beserta keluarga besar serta para tokoh masyarakat Betawi akan memperjuangkan pasangan RK Suswono untuk bisa memenangi kontestasi Pilkada Jakarta. Karena itu, hari ini kami sampaikan saya pribadi dan keluarga besar dan seluruh yang hadir, tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar Pak Emil dan Pak Suswono menang di dalam kontestasi nanti. Sehingga akan menjadi pemimpin DKJ ke depan yang akan membawa kebahagiaan kepada warga DKJ. Hati tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Pemirsa, pasangan Pramono Rano menyerap aspirasi warga Jakarta dari berbagai elemen. Pramono berkunjung ke wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan. Sementara Rano Karno menyerap aspirasi seniman dan juga budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bakal calon wakil gubernur Jakarta bersilaturahmi dengan seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Rano Karno hadir dalam acara bertajuk Rembuk Budaya sebagai narasumber dan mendengarkan langsung aspirasi dari para seniman dan budayawan. Rano prihatin dengan situasi yang dialami oleh budayawan dan seniman saat ini. Ia juga berjanji memudahkan kegiatan seniman dan budayawan, terutama dalam berkarya dan membuat pameran sendiri. Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini sudah jadi menjadi aset, tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ia berkunjung ke permukiman padat penduduk di kawasan RT 12 RW 3 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan. Dalam belusukan ini, Pramono mengaku akan menuntaskan sejumlah keluhan warga, salah satunya terkait banjir yang kerap melanda wilayah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Masih dari informasi jelang Pilkada, pemirsa, pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana mendatangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Keduanya datang untuk minta masukan dalam memimpin Jakarta. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, langsung disambut oleh mantan gubernur Jakarta Sutioso atau yang biasa dikenal Bang Yos. Bang Yos langsung mengajak keduanya berkeliling museum yang terletak di rumahnya di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan keduanya ke rumah Bang Yos untuk berbagi pengalaman memimpin kota Jakarta. Memang setiap daerah tingkat provinsi tentunya mempunyai spesifik masing-masing gitu, sehingga memerlukan cara gaya kepemimpinan yang juga lain gitu kan. Dan pengalaman itu tentu saja sudah saya sampaikan ke beliau berdua. Selain belanja masalah Jakarta ke Bang Yos, kedua pasangan ini akan menemui mantan pemimpin Jakarta lainnya seperti Anies Baswedan dan Ahok. Tentunya siapapun yang pernah ada untuk kami menggali atau meminta masukan dan dari pengalaman-pengalaman beliau, kami sangat ingin untuk bertemu dengan siapa saja. Dalam pertemuan ini, Bang Yos juga tekankan pentingnya melanjutkan program yang sudah ada. Meski program baru tetap dibutuhkan, namun sejumlah program tetap harus dilanjutkan, baik di bidang transportasi umum maupun banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran Pilkada Jakarta semakin mendekat. Ketiga paslon yang berkompetisi pun yakin bisa memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Menang satu putaran menjadi target pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta mendatang. Pasangan yang diusung oleh 15 partai politik ini juga menargetkan akan menang besar. Tapi keduanya pastikan kemenangan akan diraih dengan cara-cara yang baik tanpa money politik. Ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya jangan menang tipis, kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Pasangan Pramono Anung Rano Karno juga targetkan menang satu putaran. Kemenangan satu putaran juga akan menghemat anggaran negara. Semakin cepat ditetapkan sebagai pemimpin, maka program-program mereka akan cepat dilaksanakan. Kita semua berusaha menjadi menang satu putaran. Karena kita hitung, sekarang ini kan kalau misal terjadi 2 putaran, pasti waktu minimal sebulan. Lama lagi kita kerjakan. Nah, sementara kebutuhan masyarakat Jakarta, dan bukan Jakarta, ini serentak loh. Mudah-mudahan di serentak pilkada ini kalau bisa semua satu putaran. Supaya tenaga enggak habis, anggaran biaya negara juga enggak tersedot. Supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua kita akan berusaha memenangi satu putaran. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana juga yakin bisa menang dalam satu putaran. Namun keduanya pastikan tak anggap kedua pasangan lain sebagai rival, melainkan sebagai mitra. Untuk menangkan pilkada dalam satu putaran pastinya membutuhkan strategi yang mumpuni. Namun para calon yang berlaga sebaiknya tak hanya pentingkan gimmick politik, namun juga program yang baik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi klarifikasi penggunaan jet pribadi putra bungsunya Kaisang Pangarep ke KPK Selasa kemarin. Menurut Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum. Dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep yang pergi ke Amerika bersama istri dan keluarganya kian ramai. Kaisang pun akhirnya datang ke gedung KPK untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Menanggapi kehadiran putranya ke KPK kemarin, Presiden Jokowi menegaskan semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kaisang. Hal tersebut disampaikan usai membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta.
Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Sebelumnya, Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024. Kaesang mengaku kehadirannya untuk mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bersama istrinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, makan siang gratis untuk 1.000 siswa sekolah dasar dilakukan Persatuan Pemuda Nasional Adil di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawal generasi Indonesia Emas 2045. Peserta didik SD Negeri 11 Samarinda Utara ini menjadi yang pertama menerima paket makan siang gratis dari Ormas Adil Pengawal Indonesia Emas. Total sebanyak 1.000 paket yang dibagikan pada makan siang gratis tersebut. Sekolah penerima makan siang gratis berharap program tersebut berjalan lancar agar peserta didik semakin sehat dengan asupan gizi dan protein yang tinggi. Sebenarnya sih baik bagi kami karena untuk menunjang anak-anak supaya lebih fokus. Ya, harapan kami semoga berlanjut teruslah. Ya sebenarnya ya kalau memang dari pemerintah itu penting ya kami juga dukung. Karena kalau kita melihat di SD kami ini banyak juga murid yang kurang mampu. Usai menjalani pelantikan dan deklarasi, pendiri sekaligus Ketua Umum DPP Adil menyatakan tujuan pembagian makan gratis merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Organisasi masyarakat ini, Ormas Adil, dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang beruntung di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Pak. Sejumlah tokoh masyarakat di Kalimantan Timur berharap organisasi masyarakat besutan Firminus Mayon ini menjadi pionir pergerakan Indonesia Emas. Organisasi Persatuan Pemuda Nasional Adil ini dikukuhkan pada Rabu 18 September 2024. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina Budiman Sujatmiko yang merupakan mantan anggota DPR RI. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo berhasil mengirimkan 2 kader terbaiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Partai Perindo juga mengantarkan seorang kader potensialnya untuk menjadi anggota dewan yang berkomitmen mensejahterakan rakyat. Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara menaruh harapan besar kepada Partai Perindo. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya 2 wakil rakyatnya yang duduk di kursi anggota DPRD dan dilantik bersama 20 anggota dewan lainnya. Kami coba kerjasama dan akan berbuat lebih untuk kedua sektor unggulan ini, dalam hal ini pertanian dan perikanan dan kelautan. Berterima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah dapil saya yang telah mempercayakan saya untuk mewakili segala aspirasi mereka. Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Partai Perindo juga berhasil mengirimkan 1 kadernya, Rici Ali, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kader Partai Perindo ini dilantik bersama 42 anggota dewan lainnya untuk periode 2024-2029. Saya melihat pada sekarang ini, Boltim ini kekurangan air bersih. Makanya daripada itu, saya ingin meningkatkan pengadaan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur secara merata. Para kader terbaik Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi dewan ini akan selalu berkomitmen untuk mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmina Tani dan rekan saya Camar Hainda. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Aksi ribuan warga Tanjung Uncang, Kota Batam terkait air bersih nyaris ricuh di gedung Badan Pengusahaan BP Batam. Massa mengancam akan memboikot pelaksanaan pilkada di wilayahnya jika persoalan air bersih yang sudah berlarut-larut tidak kunjung selesai. Bentrok antara warga dengan tim pengaman perusahaan di kawasan Tanjung Uncang, Batam tidak terkendali di halaman kantor BP Batam yang berada di kawasan Batam Center. Tidak hanya itu, massa juga mengancam akan memboikot pelaksanaan pilkada dengan memilih untuk golput. Diketahui masa aksi keluhan persoalan air bersih yang tidak kunjung diselesaikan oleh pihak BP Batam selaku pengelola air bersih di Kota Batam. Persoalan ini sudah bertahun-tahun di mana air bersih tidak mengalir lancar ke rumah mereka. Warga Puri Pesona 2, warga Tanjung Uncang akan menolak pilkada. Biarkan diantar kotak suaranya, tapi kami mau golput, kami tidak mau urus kotak suara itu. Ada 5.000 suara di sana, kami akan golput jika air tidak hidup, itu yang pertama. Semua yang kami ajukan untuk menanggulangi kegiatan darurat ini disetujui. Darurat yang paling sederhana adalah berupa tindakan operasional untuk mengalirkan air pada malam hari. Sementara ya. Kekecewaan warga pada pemerintah melahirkan kesepakatan memboikot Pilkada Batam maupun Kepulauan Riau yang akan berlangsung pada November mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata ajukan proposal pembebasan Kapten Philip yang telah disandra lebih dari 1 tahun. Terkait hal tersebut, tim operasi Damai Kartens masih mempelajari proposal yang diajukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata mengajukan proposal pembebasan Kapten Philip McMartens, pilot Susi Air yang disandra sejak Februari 2023. Dalam proposal itu, terdapat simulasi proses pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens 2024 menyatakan bahwa timnya masih mempelajari isi proposal dari KKB yang dipimpin Egwanus Kogoya. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens pada prinsipnya telah mempelajari proposal tersebut dan kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang kebenaran isi proposal tersebut. Apakah ini merupakan hal yang serius akan dilakukan oleh KKB atau hanya sekedar propaganda belaka? Selanjutnya, tim operasi Damai Kartens akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak setelah memastikan keabsahan proposal ini agar pembebasan pilot dapat berlangsung dengan baik dan aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Puluhan wali murid sekolah dasar negeri di Juwet-Kenongo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi demo di gerbang sekolah. Mereka memprotes kepada pihak kepala sekolah yang akan menarik pungutan untuk pembangunan sarana sekolah. Hal tersebut dirasa memberatkan para wali murid. Puluhan wali murid dari SDN Juwet-Kenongo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melakukan orasi sambil membentangkan spanduk di gerbang sekolah. Mereka menuntut agar Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo segera menunjuk kepala sekolah yang baru menggantikan pelaksana tugas kepala sekolah. Aksi mereka bermula dari rencana PLT kepala sekolah yang akan menarik pungutan untuk pembangunan salah satu sarana sekolah sebesar Rp100.000 dan iuran wajib sebesar Rp10.000 per murid. Para orang tua murid merasa iuran-iuran tersebut sangat memberatkan. Program itu tidak disetujui oleh semua wali murid. Tujuan program itu adalah untuk pembangunan kanopi, di mana pembangunan kanopi itu dari pihak sekolah minta bantuan berupa sumbangan sukarela
sukarela berupa amplop setiap hari Jumat ini. Ada beberapa program yang diwacanakan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Sebenarnya sudah melakukan koordinasi juga dengan orang tua tapi mungkin dalam perjalanannya ada sesuatu yang miss gitu ya. Ada yang belum satu jalan sehingga ada perbedaan persepsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo berharap agar tidak ada lagi aksi blokade sehingga para murid dapat melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. New cabang olahraga panjat tebing PON ke-21 porak-poranda akibat diterjang angin kencang. Akibatnya pertandingan dihentikan karena beberapa fasilitas rubuh tidak bisa digunakan. Angin kencang dan hujan deras memporak-porandakan venue cabang olahraga panjat tebing PON 21 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Sejumlah tenda, kursi, dan fasilitas panjat tebing rubuh dan rusak diterjang angin. Pertandingan pun terpaksa dihentikan demi keselamatan atlet dan seluruh penyelenggara. Sempat takut nggak? Was-was nggak? Sempat sih, karena kirain soalnya kan besar ya, ada beberapa fasilitas yang rusak juga kan. Jadi takutnya bakal cedera atau kena hal-hal yang terbang gitu, barang-barang badai, Pak. Ya tadi tentunya kita sudah selesai babak kualifikasi, kemudian badai. Kita sementara juga tadi persiapan untuk nomor kualifikasi di tim putra maupun di boulder putri. Akhirnya kita harus tunda karena cuacanya yang cukup ekstrim yang tidak memungkinkan kita melanjutkan persiapan. Panitia dan pengurus cabur panjat tebing langsung melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang pertandingan selanjutnya. Pemirsa, Jawa Timur berhasil keluar menjadi juara di ajang sepak bola PON ke-21. Ya, kemenangan Jawa Timur diperoleh lewat titik putih. Laga final sepak bola mempertemukan Jawa Timur melawan Jawa Barat berlangsung sengit. Meski jual beli serangan terjadi sejak babak pertama, namun hasil 0-0 tanpa gol menyudahi pertandingan di babak pertama. Di babak kedua, tim Jawa Barat harus bermain dengan 10 orang setelah Abdab Hanif mendapatkan akumulasi kartu kuning hingga harus diusir oleh wasit dari lapangan. Jawa Timur memuaskan kemenangan usai mendapatkan hadiah penalti. Rano Jutati Karenano yang maju menjadi eksekutor berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mengunci kemenangan Jawa Timur atas Jawa Barat. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, tim sepak bola Aceh berhasil mengalahkan Kalimantan Selatan di Liga Perebutan Juara ketiga PON ke-21. Ya, menang dengan skor 2-1. Aceh berhak atas medali perunggu. Laga perebutan juara ketiga cabang sepak bola putra PON ke-21 antara Aceh dan Kalimantan Selatan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Aceh Rabu sore. Bertindak sebagai tuan rumah, tim sepak bola Aceh langsung berupaya menekan sejak awal pertandingan. Kerjasama cukup baik, tapi umpan cukup deras. Tak butuh waktu lama, Nur Wahyudin berhasil menjebol gawang Kalimantan Selatan di menit ke-16 dan membawa Aceh unggul 1-0. Kita lihat umpan yang sangat manis dari Haikal, mampu dieksekusi dengan sangat cantik oleh Mahyudin. 2024 kali ini tuan rumah unggul atas umpan yang cukup baik. Tertinggal 1 gol, tim sepak bola Kalimantan Selatan langsung meningkatkan serangan. Hasilnya,
Kalimantan Selatan mampu mengimbangi kedudukan di menit ke-31 melalui gol yang dicetak Rizka Ramadhani. Oh, peluang lagi dan gawang Aceh. Demi koordinasi di barisan belakang yang sangat mudah untuk skor 1-1 menutup babak pertama. Di babak kedua, tim sepak bola Aceh kembali mencoba menekan pertahanan tim Kalimantan Selatan. langsung dilakukan oleh Agib, namun masih melambung. Usaha itu pun berbuah manis saat Irza Ahmad berhasil membobol gawang Kalimantan Selatan di menit ke-65 dan merubah skor menjadi 2-1. Terjadi kemelut dan kita lihat masuk bola. Aceh mampu unggul 2-1, sebuah situasi kemelut. Ya, padahal tadi jelas ada dua orang sekaligus yang menjaga Irza. Lemparan sudah dilakukan. Keunggulan Aceh bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, tim sepak bola Aceh berhak atas medali perunggu PON ke-21 2024. 2-1 dengan demikian. Tim liputan iNews melaporkan. Dipastikan berhak untuk Pemirsa, tim voli indoor putri asal Jawa Timur berhasil melaju ke final setelah mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 3-1 di babak semifinal PON 21 2024 Aceh Sumatera Utara. Kemenangan Jatim ini serasa spesial karena diperkuat atlet voli internasional Megawati. Tim voli putri Jawa Timur akhirnya memastikan langkah maju ke babak final ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 yang digelar di Gor Voli Indoor Kompleks Sport Center Deli Serdang. Pada set pertama, tim voli putri Jatim berhasil mengakhiri game dengan angka 25-18. Namun pada set kedua DKI Jakarta sempat menyamakan kedudukan 1-1 setelah berhasil mengakhiri set kedua dengan nilai 22-25. Dalam set ketiga dan keempat menjadi milik Jatim setelah tim asuhan Alim Suseno berhasil menang dengan angka 25-18 dan 25-13. Sementara itu Megawati mengatakan meski timnya sempat kesulitan di set kedua, namun berkat kerja keras mereka bisa memenangkan pertandingan. Set kedua kan kita rada ragu gitu kan pergerakannya, terus di set ketiga kita merubah ritme lagi, bermain cepat, mungkin kita set kedua keikut mereka, jadi kita malah. Dengan kemenangan ini, tim voli indoor putri asal Jawa Timur berhasil melangkah ke babak final PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dan jangan lupa saksikan partai final voli putri pada Kamis malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, live hanya di iNews TV. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, macet horor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada momen libur panjang pekan lalu menjadi bahan evaluasi berbagai pihak. Ya, salah satunya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyiapkan penguatan strategi mitigasi agar kemacetan parah tersebut tidak kembali terulang. Kemacetan horor yang terjadi di jalur kawasan Puncak Bogor pada libur panjang atau long weekend 13 hingga 16 September 2024 lalu mencoreng wajah pariwisata di Indonesia. Bahkan kemacetan yang terjadi selama 14 jam tersebut juga memakan korban jiwa dan turut menjadi pemberitaan media asing. Upaya mitigasi pun langsung dilakukan Kemenparekraf agar kemacetan horor tersebut tidak kembali terulang. Salah satunya dengan menutup akses ke kawasan puncak jika volume kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan dan memperkuat koordinasi di antara seluruh pihak terkait. Itu kami mohon maaf atas nama pemerintah dan kita akan terus berkoordinasi seperti tadi yang teman-teman sudah lihat, Bunia langsung turun dan kita akan siapkan carrying capacity termasuk adalah menutup jalan jika memang sudah melampaui carrying capacity yang sudah ditentukan. Jadi bukan hanya Komodo atau Borobudur yang ditentukan carrying capacity, tapi destinasi seperti Puncak juga harus untuk menjaga sustainability. Kemenparekraf juga mencatat insiden macet horor di Puncak Bogor turut memberikan dampak buruk pada wisatawan dan juga kerugian bagi pengelola wisata di kawasan ini. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, program inovatif menyiapkan generasi emas dilakukan Bupati Siak, Alfedri. Ya, program Betunas diberikan kepada siswa berprestasi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, program beasiswa Betunas diharapkan agar setiap anak memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita dan menciptakan generasi muda yang kompetitif di tingkat nasional serta global. Sejak diluncurkan pada tahun 2021, program ini telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 16.512 siswa berprestasi dan 638 siswa dari program Keluarga Harapan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kami sebagai orang tua sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Siak yang telah memberikan kesempatan bagi anak kami, di mana memberikan suatu beasiswa sehingga anak kami bisa kuliah, yaitu beasiswa PKH, terutama buat anak saya. Mungkin secara pribadi saya tidak mampu untuk mengkuliahkan, tapi berkat bantuan dari Bapak Bupati, anak saya bisa dan akan melanjutkan kuliah. Terlebih anak saya dapat di daerah Surabaya. Tidak hanya berfokus pada siswa, program ini juga memberikan dukungan beasiswa S1 kepada guru pendidikan anak usia dini dan anak-anak dari komunitas adat terpencil berkat kerjasama dengan Basnas Siak dan pendanaan dari APBD. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Unggulan terutama dalam bidang beasiswa dan juga dalam peningkatan pengumpulan dan pemberian zakat. Untuk pemberian beasiswa kita sudah punya aplikasi namanya Betunas. Nah, dengan Betunas ini mahasiswa kita bisa mendaftarkan diri secara online. Hari ini kita lakukan penyaluran zakat pola produktif, ada 500 UMKM. Basnas juga telah meluncurkan program 500 usaha UMKM produktif. Program UMKM produktif diantaranya program balai ternak, program usaha produktif kecamatan atau UMK, program UMK Siak Kompeten, program Z Chicken, program Z Auto, program Z Mart, serta program Z Kuliner. Sementara program yang akan disalurkan pada periode berikutnya, yakni Santripreneur dan Millennialpreneur. Dari Kabupaten Siak Riau, Eliswanti, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ratusan pengungsi gempa Kertasari di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai menempati tenda pengungsi dengan kondisi seadanya. Ya, saat ini para pengungsi membutuhkan selimut serta alas tidur lantaran malam hari kondisi Kertasari sangat dingin. Gempa yang mengguncang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung menyebabkan ribuan rumah mengalami kerusakan. Sekitar 2.000 warga mengungsi ke tenda-tenda pengungsian yang dibangun oleh BPBD Kabupaten Bandung di lapangan bola Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sebanyak 450 jiwa mengungsi di 8 titik pengungsian di Kecamatan Kertasari. Dengan menempati kondisi tenda seadanya, ditambah tidak adanya penerangan dalam tenda. Disegerakan ada inilah penerangan ya, soalnya ini banyak balita. Kasihan gitu, ada yang sakit. Selain kebutuhan pangan, para pengungsi membutuhkan selimut dan perlengkapan tidur mengingat saat malam hari daerah Kertasari sangat dingin. Tadi memang ada kekurangan, sehingga saya perintahkan untuk bisa membeli tenda untuk bisa penanganan evakuasi. Nah, maka kita akan siapkan dapur umum untuk kebutuhan makannya. Itu juga kasihan karena mereka tidak bisa masak karena kondisinya tidak bisa diam di rumah. Diketahui akibat gempa di Kertasari sedikitnya 656 rumah, 20 fasilitas umum, 5 fasilitas kesehatan, 17 sekolah, serta 35 tempat ibadah terdampak. Hingga kini petugas BPBD Kabupaten Bandung masih melakukan pendataan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait gempa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sudah ada rekan Saufat Endrawan di posko pengungsian di Desa Ciberem. Selamat pagi Saufat, berapa jumlah pengungsi yang ada di sana dan bagaimana kondisi mereka?
Halo. Ya, Saufat, ada berapa jumlah pengungsi di sana dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Baik, Yasmin, dari data yang dihimpun ada sekitar 1.600 pengungsi dari desa Ciberem, kecamatan Kertasari yang mengungsi, dan mereka mengungsi pada malam hari karena khawatir akan terjadi gempa susulan, dan nampaknya dari data BPBD sudah terjadi 26 kali gempa susulan. Ya. Yasmin. Saufat, lantas bagaimana kondisi di pengungsian saat ini? Pengungsian saat ini mereka berada di tenda dan mereka kedinginan, dan mereka juga berharap ada bantuan makanan yang maksimal dari baik itu dari pemerintah Kabupaten Bandung maupun dari swasta maupun dari relawan. Karena saat ini meski sudah ada pernyataan bahwa ada tanggap darurat, namun belum ada posko dapur umum, Yasmin. Baik, Saufat, kita ketahui bersama bahwa di kawasan Kabupaten Bandung cuacanya ini dingin. Apakah bantuan selimut sudah tercukupi bagi para pengungsi di sana? Nampaknya kalau kita lihat ini kondisi mereka, mereka belum begitu maksimal mendapatkan bantuan selimut dari BPBD, dan mereka membuat dari rumah masing-masing. Yasmin. Baik, Saufat, mungkin Anda bisa mencari pengungsi untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan kondisi mereka saat ini dan apa saja yang mereka butuhkan. Baik, Yasmin. Di hadapan kami ini ada Ibu Ida. Ibu Ida ada di sini, ada yang dijadikan sebagai tokoh masyarakat korban gempa. Oke. Ibu Ida, bagaimana kondisi pengungsi saat ini dan bagaimana keadaan Ibu dan yang lainnya di posko pengungsian ini? Iya, Saufat, mungkin kameranya bisa dibalik terlebih dahulu. Kita tidak bisa melihat langsung Ibu Ida. Oh, ini ya, begini ya? Ya. Oke, Silakan. Bu Ida. Selama ini kami membutuhkan selimut, makanan, kan baru semalam baru dikasih makanan, tapi tidak mencukupi. Untuk bayi diperlukan popok, selimut, untuk lansia selimut, kasur, gak ada kan di rumahnya, ambruk semua. Terus selain itu rumah Ibu Ida bagaimana kondisi saat ini? Kalau saya sendiri rusak parah, gak bisa ditempati sama sekali. Gak ada makanan sama sekali. Jadi kami mohon dari masyarakat Desa Ciberem untuk meminta bantuan kepada pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya umumnya kepada Presiden yang baru jadi, tolong perhatikan kami, bukan makanannya saja tapi sama tempat rumah sekaligus. Kami mau tinggal di mana? Oh gitu. Ya. Oke, rekan Yasmin, apakah masih ada tambahan? Baik, terima kasih rekan Saufat melaporkan langsung dari Desa Ciberem, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung menyatakan gempa bumi terjadi akibat pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garsela dengan titik gempa berada di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Di wilayah Kabupaten Bandung dengan dampak tadi ada beberapa kerusakan juga ya Kang ya. Untuk parameternya itu dia magnitudonya atau kekuatannya 5.0 dengan epicenter minus 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur dengan kedalaman 10 km, di mana untuk narasi untuk keterangan gempa
Ya, itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas sesar Garcella dengan mekanisme pergerakan oblik normal. 8 kali gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo yang terbesar tadi, yaitu kurang lebih 7 menit setelah gempa utamanya itu dengan magnitudo 3. Sementara itu pemirsa, penumpang kereta cepat Wush di stasiun Halim Jakarta Timur gagal berangkat menuju Bandung pada Rabu siang. Hal ini terjadi karena tidak adanya keberangkatan kereta cepat Wush akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagian penumpang memilih untuk mengembalikan tiket keberangkatan yang telah dibeli, sementara sebagian penumpang memilih bertahan di stasiun dan menunggu informasi selanjutnya dari pihak KCIC. Sementara itu melalui press release, pihak KCIC menginformasikan pembatalan keberangkatan kereta cepat Wush lantaran pihaknya masih melakukan pengecekan akibat dampak gempa yang terjadi untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang. Pemirsa, pasca gempa mengguncang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Bahkan beberapa warga terpaksa dirujuk ke rumah sakit daerah karena kondisi luka yang serius. Melaporkan Rabu 18 September 2024 telah terjadi gempa di wilayah Kertasari, Desa Ciberem, Kampung Neglasari, RW 07, RT 03. Pasca gempa magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, 21 warga harus mendapatkan pertolongan medis dari petugas Puskesmas Kertasari. Akibat gempa ini, 2 orang pasien yang sedang berada di gedung IGD Puskesmas mengalami luka akibat plafon IGD ambruk. Itu hanya luka sedang berjumlah 2 orang yang berada di IGD Puskesmas Kertasari. Hanya 2 orang, sedangkan itu yang tertimpa, sedangkan yang lainnya berhasil selamat. Dimulai dari pegawai dan pasien sudah selamat semua. Dan korban saat ini yang sudah dirawat di Puskesmas Kertasari dan dievakuasi itu berjumlah 21 orang. Kalau yang 2 luka sedang itu dilarikan ke mana? 2 luka sedang tersebut sudah dilakukan perawatan dan sekarang sedang diobservasi saja, tidak dirujuk. Sementara petugas masih mendata jumlah korban dan masih memungkinkan jumlah korban akan bertambah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Gempa membuat warga panik lantaran guncangannya cukup kuat dalam durasi 3 hingga dengan 5 detik dan membuat sejumlah bangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan kantor polisi rusak. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Gempa berdampak pada kerusakan beberapa bangunan sekolah dan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bandung. Saat gempa terjadi, sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, beberapa sekolah dan rumah warga mengalami kerusakan beragam, seperti robohnya atap bangunan hingga retakan pada dinding. Selain rumah warga dan bangunan sekolah, gempa juga merusak beberapa bangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kantor polisi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung mengatakan gempa bumi diakibatkan pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garcella dengan titik gempa berada di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dengan dampak tadi ada beberapa kerusakan juga ya Kang ya. Untuk parameternya itu dia
magnitudonya atau kekuatannya 5.0 dengan epicenter minus 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur dengan kedalaman 10 km, di mana untuk untuk keterangan gempa itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas sesar Garcella dengan mekanisme pergerakan oblik normal. 8 kali gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo yang terbesar tadi, yaitu kurang lebih 7 menit setelah gempa utamanya itu dengan magnitudo 3.2. Guncangan gempa dirasakan di Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Garut, dan daerah penyangga lainnya. Sementara itu belum ada data mengenai korban jiwa akibat gempa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji jadi saksi ahli dalam sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Susno memastikan kesimpulan awal polisi merupakan kecelakaan tunggal. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Serta jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Akhirnya saya Camar Haenda. Dan saya Smiatania pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi ahli dan fakta tersebut dihadiri Susno Duaji, ex-Kabareskrim Polri yang menjadi saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, pemohon dan termohon, Susno Duaji dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses penyelidikan hingga penetapan para terpidana. Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal pihak kepolisian Resor Cirebon. Dong ini kan sudah terbukti, kan sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya, Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya. Saya bilang jalannya pemeriksaan Babeliut.